Selamat malam teman-teman. Perkenalkan, ini nama saya. Saya hari ini ingin menjelaskan pengalaman au pair di Turki. Ini merupakan pengalaman pertama kalinya menjadi au pair dan ini bisa dibilang bukan pengalaman bagus. Saya buat video ini untuk lebih mengedukasi atau lebih berhati-hati kepada kalian untuk memilih host family atau ingin menjadi au pair di Turki. Karena kan kalau di Turki ini memang belum ada visa yang mengatur untuk au pair ini. Jadi kita hanya pertama kali datang ke negaranya mengandalkan visa turis terlebih dahulu, visa elektronik yang berlaku 30 hari. Nanti host family yang bantu kita buatkan resident permit. Nah, ini saya mencoba untuk menjelaskan pengalaman ini merupakan pengalaman yang bisa dibilang nightmare atau mungkin lebih dari nightmare. Perlakuan yang di Turki ini merupakan perlakuan yang memang pasti kalian kaget kalau aku ceritakan. Padahal aku itu rencana pengennya tinggal untuk au pair ini harusnya minimal 1 tahun. Tapi aku hanya bisa bertahan cuma 4 hari dengan mereka. Dan saya mau ceritakan untuk au pair ini saya diam di keluarga Kars Turki, dimana merupakan kedua orang tuanya ini, ibunya adalah seorang fisioterapi dan untuk suaminya adalah tentara di Turki. Awalnya berjalan lancar dan manis, komunikasi lancar, dan aku berpikir keluarga ini keluarga baik-baik. Tapi ternyata justru kita tidak bisa melihat seorang itu dari media sosial atau mungkin dilihat dari wajahnya yang ramah. Kita akan tahu sifat asli itu kalau kita udah tinggal bareng dengan mereka. Aku tiba di Turki sekitar tanggal 28 Agustus di Bandara Istanbul. Setelah itu aku harus melanjutkan lagi penerbangan ke Kars, Turki. Setelah sesampainya di tempat tujuan, keluarga itu akhirnya menjemput di bandara dan akhirnya kita menuju rumahnya. Rumahnya tidak terlalu jauh dari bandara dan itu dekat, kurang lebih bisa 10 menit. Akhirnya kita sampai, aku disambut sama mereka, diberikan bunga, dan hari pertama berjalan biasa normal. Aku disuruh istirahat di kamar, mandi, bersih-bersih untuk mandi dan sebagainya. Di hari kedua, mereka atau istrinya ini mulai ngajarin untuk bagaimana cara untuk housework, bantu cleaning house, dan bagaimana cara untuk mengajarkan anak-anaknya, untuk menjaga anak-anaknya, dan bagaimana cara memberikan pelajaran atau pengajaran seperti belajar bahasa Inggris ke anaknya. Hari kedua bisa dibilang lancar, masih belum terjadi sesuatu, tapi di hari kemudian mulai kelihatan sifat asli mereka. Mereka bilang jadi au pair di keluarga mereka itu akan membantu pekerjaan rumah tangga yang ringan-ringan saja, tapi kenyataannya mereka itu bisa dibilang ini bukan tugas au pair. Au pair itu sebenarnya tugasnya cuman untuk program pertukaran budaya, belajar bahasa, dan jaga anak. Tidak lebih dari itu, tapi mereka merangkap semua. Mereka minta dibersihin setiap hari untuk rumah, semua pekerjaan rumah tangga yang bisa dibilang ya kaget sih buat aku karena ini pertama kali kerja kayak gini. Mulai hari ketiga aku mulai menyesuaikan diri. Namanya beda budaya, beda bahasa, si host momnya ini juga gak lancar bahasa Inggris. Selalu menjadikan
instruksi dalam bahasa Inggris yang gak jelas atau dalam bahasa Turki. Jadi wajar di hari tersebut aku banyak melakukan kesalahan dalam bersih-bersih dan sebagainya. Akhirnya aku mulai, kok gini amat ya jadi au pair, gak, antara harapan dan kenyataan tuh gak sejalan. Di situ aku mulai menimbang-nimbang dan aku mulai komunikasi dengan au pair sebelumnya. Dan mulai aku berpikir, dan kok ini makin hari, terus hari selanjutnya juga makin parah. Kerja setiap saat. Akhirnya setelah aku mencoba diskusi dengan beberapa au pair yang sudah berpengalaman tinggal di Turki dan udah tahu kenal karakter orang Turki, mereka menyarankan lebih baik cari lagi host family yang lain, dan aku harus bilang ke keluarga yang sekarang untuk sejujurnya kalau aku tuh gak cocok untuk jadi au pair mereka, dan ini merupakan keputusan terbaik untuk saya sendiri ataupun untuk keluarga tersebut. Di situ mulai agak panik, aku udah gak bisa ngumpetin muka tampang bete aku, dan akhirnya aku mulai nunjukin kekesalanku dan bilang di hari kemudiannya, di hari keempat kalau nggak salah, aku bilang ke istrinya aku mau pulang. Tapi salahnya aku di situ, aku gak jujur, cuma bilang ada alasan orang tua nyuruh aku pulang. Setelah itu si istrinya kaget, dia langsung telepon suaminya lagi di kantor, terus dia bilang gak bisa keluar, lu punya hutang sama gue. Hutang apaan? Gue datang ke Turki itu pakai uang sendiri, tiket pesawat sendiri dari Jakarta ke Kars. Gue cuma pada saat berangkat itu minta tolong ke mereka buatkan tiket pulang, karena tiket pertama aku di Emirat, sebelumnya aku berangkat ke Turki mau pakai Emirat, itu udah beli tiket pulang pergi, tapi Emirat cancel penerbangan karena dia gak bisa terima penumpang dari Indonesia karena pada saat itu kasus COVID di Indonesia tinggi. Dan aku bilang, lah kenapa punya utang, kan cuman bantuin tiket, ini pun saranin tiket untuk yang bisa di cancel dan di refund. Dan untuk tiket yang hangus satu lagi, ada juga mereka pernah beliin tiket Kars, Istanbul Kars, itu pun harganya gak mahal amat. Setelah gitu akhirnya sedikit mulai cekcok dengan istrinya. Aku mulai sedikit ngeluh, kok gini amat sih kerjaannya, banyak banget. Pada hari itulah aku mulai agak sedikit debat dan berargumen dengan si istrinya. Akhirnya aku minta pendapat, aku chat dengan beberapa teman yang ada di Turki. Mereka menyarankan segera untuk keluar dari rumah itu dan menyarankan untuk segera. Pada saat itu juga aku sayangnya gak nyiapin uang lira Turki. Mereka nyaranin untuk pergi ke ATM Tamsas di deket Kars Turki. Aku di situ mencoba nekat untuk minta izin keluar ke ATM, tapi si host mame ini gak ngizinin, dia tetap melarang. Akhirnya aku pergi keluar. Di saat aku pergi keluar itu, aku mulai cari-cari bagaimana penarikan ATM, dan pada saat itu juga masih bingung, internet belum jalan karena aku belum beli nomor Turki. Otomatis nanya ke orang pakai bahasa Inggris gak bisa, karena rata-rata orang Turki gak bisa bahasa Inggris. Setelah itu sialnya lagi nggak dapet
ATM yang diinginkan. Akhirnya pulang gak bawa uang Turkish lira. Ini aku pulang nyari-nyari alamat, sempet nyasar, akhirnya ketemu juga itu alamat. Dan ternyata di situ ada suaminya yang balik dulu sebentar ke rumah, dan tiba di saat itu pula istrinya mulai ngomel, marah-marah. Kamu tahu dari mana, Wida? ATM di Tamsas. Kamu tahu dari si Ayah? Enggak. Aku cuma nanya, kan aku butuh uang karena aku gak ada pegangan uang Turki, jadi aku nanya sama dia. Udah dari situ dia mulai kita debat, dan dia bilang suami gue marah sama lu. Terus tidak lama kemudian mereka matiin wifi di rumah, jadi aku nggak bisa connect internet dan nggak bisa chat lagi dengan beberapa teman di Istanbul. Setelah dari itu aku mulai sedikit cekcok dengan host momnya dan bilang, kamu kesini tujuannya buat kerja, kamu kalau ada apa-apa tanya sama aku, jangan tanya ke yang lain. Terus aku mulai panik besar di situ, besar, dan bilang, ini kenapa wifi dimatiin, aku gimana nanti hubungin orang tua, suami saya marah sama kamu, nanti kamu bicara dengan suami saya soal wifi. Akhirnya setelah kejadian itu aku nunggu sampai suaminya pulang dari kerjaan, nunggu selesai makan malam. Akhirnya aku diskusi dengan suaminya tentang keberatan soal job desk, dan dia minta aku bawain handphone aku, dia ngecek semua pesan yang masuk ke WhatsApp. Bayangin, pesan-pesan WhatsApp personal yang gak ada hubungannya pun dicek sama mereka. Di situ mulai perasaanku gak enak. Dia mulai marah, dia ngecek pesan dari ibuku. Wida mana? Kata kamu kan kamu mau pulang ke Indonesia dengan alasan orang tua kamu sakit. Ini aku lihat kamu pesan terakhir sama orang tua kamu adalah 5 hari yang lalu, bukan hari ini. Kamu bohong. Kamu udah bohong sini, dan tahu nggak, aku bawa kamu kesini itu dengan uang yang mahal. Dalam hati, lah gua juga keluar mahal, lu cuma bantuin tiket, dan itu pun paling lu rugi berapa. Yang lebih banyak pengeluaran pun adalah dari aku sendiri kan. Nah, setelah itu mulai debat malamnya, dan paling menegangkan dia ngancem. Gue mulai gak percaya sama lu, mulai curiga. Lu jangan coba untuk berani macem-macem sama kita. Gue ini tentara, Wida. Gue bisa bawa lu ke kantor polisi untuk hal ini. Terus gue bilang, jangan dong, apa salah gue cuman protes masalah ini doang. Tak lama dari kemudian dia ngancam, mana paspor lu. Dia ngancam dengan aba-aba kalau aku gak ngasih paspor tersebut. Mereka bilang, dan nulis aba-aba, kalau kamu gak mau ngasih paspornya 1, 2, 3, 4. Dia ngancam, mulai teriak. Ya udah, aku balik ke kamar, ambil paspor, mau gak mau, daripada dia apa-apain, dikasihlah paspor itu. Setelah itu paspor dicek, visa elektronik dicek. Dia bilang, jangan macem-macem, aku ancam kamu nanti, bawa ke polisi dan sebagainya macamnya. Setelah kejadian itu, bingung mau ngapain, mau ngomong apa, mau berlaku apa. Tegang banget kan, panik banget, nightmare banget tinggal di Turki. Setelah itu aku mulai disuruh lah debat terus. Akhirnya dibilang, masuk kamar kamu. Nah ini aku masuk kamar, diam dulu sebentar. Si host momnya manggil lagi. Setelah manggil lagi itu dia menceritakan, Wid, suamiku mau ngomong sama kamu.
Oke, begini Wida, saya kasih pilihan ke kamu. Kamu boleh bisa keluar dari rumah ini dengan catatan kamu bantu dulu 1 bulan istri saya sampai akhir bulan. Kamu harus bayar 100 USD. Atau kamu bisa keluar besok juga tapi bayar 200 USD dengan harus menunjukkan tiket pesawat pulang ke Indonesia. Terus aku nego-nego, bisa nggak sih jangan sebesar itu? Oke lah, aku ganti uang yang pesawat dari Istanbul ke Kars. Itu pun kalau dirupiahin nggak mahal, cuman 900.000. Bisa nggak sih lu 100 USD aja? Mereka nolak. Kalau memang lu pengen keluar cepet, lu harus bayar segitu, 200 USD. Mana aku gak ada pegangan uang kan. Malam ini bingung, pada saat itu bingung mau harus ngapain. Setelah itu aku bilang ke mereka, ya udah, aku coba hubungi keluarga dulu, mau konsultasi gini semuanya, nanti aku kabari. Akhirnya aku ke kamar dan langsung telepon atau WA keluarga dan teman-teman. Nah, ini benar-benar cerita yang memang mengagetkan. Ini nyata, gak dibuat-buat, gak lebay. Untuk kalian memang anak-anak muda yang memang tertarik au pair, aku saranin jangan pergi ke Turki. Turki kurang baik menurut aku. Tapi ini tergantung kalian dapat keluarganya yang seperti apa, karena gak semua keluarga Turki itu ya jahat semua. Pasti ada yang baiknya, mungkin aku yang gak beruntung. Coba, kalau memang kalian mau au pair, kalau kalian usianya di bawah 30, misalnya maksimal 26, 25, lebih baik ke Jerman, ke Belanda, atau ke Perancis. Karena di sini masih banyak keluarga yang konservatif, jadi mikirnya au pair itu harus sama seperti kerjaan kayak cleaning lady, nanny, dan sebagainya dengan bayaran murah. Di Turki itu sebenarnya nggak ada istilah au pair. Kalau mau gajinya lebih besar, minimal ada 800 USD atau 1000 USD per bulan, tapi itu sebagai nanny. Nanny khusus pegang anak, atau pegang bersih rumah dan sebagainya, atau cukup nanny khusus anak doang, tergantung keluarga yang cari kebutuhan seorang nanny. Aku buat video ini untuk mengingatkan ke kalian, mungkin kalian tertarik banget dengan negara Turki. Awalnya aku juga tertarik banget karena aku belum pernah jadi au pair. Aku dulu mantan karyawan di Indonesia yang memang kebetulan tahun ini gak ada kerjaan, selesai kontrak. Jadi apa salahnya aku pada saat itu berpikir mencoba ke Turki. Tapi naasnya ya aku ketemu keluarga jahat ini. Ya semoga cerita ini bisa jadi pengalaman buat kalian, lebih berhati-hati lagi. Kita nggak bisa nilai orang itu baik atau enggak cuman karena dari video call kelihatan ramah atau dari foto, tapi lebih ke hati-hati dalam memilih host family. Jangan langsung menerima, karena ya sifat asli ketahuan kalau kita udah tinggal bareng sama mereka. Aku rugi banyak. Setelah itu aku bingung, bener-benernya ada manusia jahat kayak gitu. Kalau memang kalian mau tahu siapa nama host family tersebut, IG-nya apa, namanya, nomor handphonenya, aku semua masih ada simpen alamat mereka. Kalau kalian pengen tahu boleh tanya ke saya melalui personal message. Aku di sini aku buat video gak mau ada orang Indonesia atau anak muda Indonesia yang kejebak atau menjadi au pair lagi di keluarga itu. Cukup ini terakhir. Kelakuan mereka ini memang benar-benar luar biasa, paling buruk. Masih mending di ini kejadian aku juga sering dengar ada au pair yang ceritanya pengalamannya kurang bagus, diusir host family gak digaji. Kalau aku itu semuanya ada, diperes iya, ditahan paspor, disuruh kerja banyak, cuma bertahan 4 hari. Mana ada yang mau tahan? Sampai sekarang gak kepikiran. Semoga itu orang ada balasannya ya. Terima kasih untuk kalian sudah menonton ya. Semoga ini
gak kejadian lagi dengan, mudah-mudahan keluarga ini gak dapet au pair dari negara manapun. Aku sumpahin, dan aku juga udah laporan ke website aufairworld.com untuk blok host family ini karena dia udah ngelakuin semua yang tadi aku sebutin, dan aku direspon dan mereka bilang bakal ngeblok host family ini untuk di kemudian hari, jadi mereka nggak bisa akses lagi situs au pair. Itu cerita sekian dariku. Terima kasih, selamat malam.